Di tengah kondisi beras yang tengah langka di toko retail modern, hari ini Presiden Joko Widodo melakukan rapat terbatas dengan beberapa menteri dan pimpinan BUMN terkait pertanian di Istana Negara. Salah satu poin yang dibahas adalah peningkatan produksi tanaman padi dan jagung. Dalam rapat itu dihadiri Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, dan Direktur Utama PT Pupuk Persero. Usai rapat, Amran membeberkan bahwa dalam rapat Jokowi menanyakan perkembangan tanaman khususnya padi dan jagung. Ia pun melaporkan sejak Desember 2022 lalu, area luas tanam padi sudah mencapai 1,5 juta hektar dan terus bertambah menjadi 1,7 juta hektar di bulan Januari. Menurutnya dalam 3 bulan ke depan, mulai Desember, maka Januari produksi sudah meningkat. Adapun Amran mengatakan pada Februari ini akan melakukan percepatan penanaman padi supaya produksi meningkat di tengah melonjaknya harga beras di dunia. Caranya dimulai dengan mengairi sawah di Pulau Jawa dan luar Jawa. Kegiatan pompanisasi itu akan dilakukan di sungai besar seperti Bengawan Solo, Cimande, dan juga lainnya. Terpisah, Menteri Basuki menjelaskan dirinya nanti akan menyampaikan dan juga menyiapkan pompa untuk mendukung kegiatan irigasi di lahan pertanian. Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari dalam negeri. Marwarar Sirait dan Budiman Sujatmiko menjadi perhatian setelah membelot dari partainya PDI Perjuangan atau PDIP. Hal ini seiring dengan keputusan politiknya untuk beralih mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Lantas siapakah sebenarnya dua orang ini yang juga dikenal memiliki pundi-pundi harta yang cukup tebal? Marwarar tercatat sebagai anggota DPR periode 2014 hingga 2019. Dia juga tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Taruna Merah Putih, organisasi sayap PDI Perjuangan. Saat menjadi anggota DPR, Ara melaporkan harta kekayaan setelah dikurangi utang senilai 85,8 miliar rupiah. Ara tercatat memiliki utang 33,79 miliar rupiah. Sedangkan Budiman Sujatmiko resmi dipecat PDIP setelah sikapnya secara terbuka mendeklarasikan dukungan untuk bakal calon Presiden Prabowo Subianto pada pemilu di 2024. Mengutip laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Komisi Pemberantasan Korupsi, Budiman Sujatmiko tercatat memiliki total harta 1,7 miliar rupiah. Dari total harta tersebut, harta kekayaannya atau lebih dari 90% merupakan tanah dan bangunan yang terletak di Kota Jakarta Timur dengan label hasil sendiri. Selanjutnya beralih ke pasar keuangan dalam negeri. Minat investor terutama asing terhadap lelang surat utang negara atau SUN pada lelang Senin 12 Januari atau jelang penyelenggaraan pemilu melemah. Kondisi politik dalam negeri yang memanas serta sikap wait and see dari pasar mengenai kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve. Pemerintah telah melaksanakan lelang SUN pada Senin 12 Februari untuk 7 seri melalui sistem lelang Bank Indonesia dengan total penawaran yang masuk sebesar 52,63 triliun rupiah. Sedangkan total yang dimenangkan alias awarding bids sebesar 24 triliun rupiah. Dari ketujuh seri tersebut, total incoming bids atau penawaran yang masuk mencapai 52,63 triliun rupiah, jauh lebih kecil dibandingkan lelang sebelumnya 72,3 triliun rupiah. Adapun total penawaran investor asing 4,23 triliun rupiah atau terendah sejak 14 November 2023. Mayoritas dari incoming bids tersebut pada seri SUN tenor menengah. Asing bahkan tidak melirik dua seri surat utang bertenor pendek. Informasi terpopuler berikutnya dari mancanegara, di mana Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris mengatakan dia siap menjadi pemimpin paman Sam. Harris yang berusia 59 tahun memang kini menjadi sorotan setelah kekhawatiran pemilih meningkat mengenai usia Presiden Joe Biden di Pilpres 2024 ini.
Dalam wawancara dengan Wall Street Journal, ia mengatakan akan menjadi calon presiden pertama jika Biden yang kini berusia 89 tahun mundur atau tak mampu maju dalam pemilihan presiden. Amerika Serikat sendiri sempat dihebohkan dengan penyelidikan penasehat khusus Dewan Keamanan Robert Hur terkait cara Biden menangani dokumen-dokumen rahasia saat ia menjabat sebagai wakil presiden di masa Barack Obama. Laporan Hur mengungkapkan kegagalan mengejutkan dalam ingatan Biden. Sejumlah fakta menyebut Biden tidak dapat mengingat kapan dia menjadi wakil presiden. Ia pun dikatakan lupa kapan putranya, Beau, meninggal dunia. Gedung Putih kemudian membalas dengan laporan keras tersebut. Para pembantu Biden mengatakan Hur mewawancarainya ketika tokoh Partai Demokrat itu berada di bawah tekanan kuat sehari setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober.